Oke, selamat sore semuanya. Belum makan kah? Sudah. Kenapa loyo? Ngantuk kah? Tidak. Sudah tidur siang tadi? Sudah. Tidak tidur siang? Ya. Siapa yang bawa Alkitab di sini? Bawa semua? Ya, sebelum kita belajar firman Tuhan kali ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada sore hari ini Tuhan, kami berkumpul bersama di sini untuk belajar firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo kita buka dalam Mazmur 27. Mazmur 27 ayat 1. Sudah dapat? Sudah. Kakak bacakan dulu ya. Mazmur 27 ayat yang pertama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya. Ayo kita baca bersama-sama lagi. Mazmur 27 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Tuhan Adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya adik-adik, dari pembacaan kita pada saat ini, kakak beri suatu tema yaitu berani. Apa itu berani? Apa itu berani? Tidak takut. Ya. Nah, sebelum belajar firman Tuhan hari ini, kakak ingin bertanya kepada adik-adik semua. Adik-adik pernah nggak merasa takut? Nah, Takut sama apa? Tuhan. Takut sama Tuhan. Takut sama apa lagi? Tuhan. Hantu. Pernah lihat hantu? Siapa pernah lihat hantu di sini? Dalam HP. Dalam HP. Takut apa lagi? Takut ular, takut iblis. Ada yang takut gelap di sini kayak kakak? Nah, Tidak ada yang takut gelap? ada. Ada di? Ada. Pasti ada itu. Kenapa ya? Kira-kira kenapa kita bisa mengalami ketakutan? Dan apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak takut lagi? Mari kita belajar lebih lanjut melalui firman Tuhan tadi. Ya adik-adik, dalam kehidupan kita ini, kita seringkali mengalami ketakutan. Kita seringkali ada kondisi di mana kita bisa menjadi cemas dan takut. Ya contohnya tadi teman kita itu sumpah kakinya, pasti dia cemas sama takut karena sakit, takut infeksi, ya. Nah, kakak juga takut sebenarnya, dan kakak juga punya ketakutan. Ya, kakak takut tidak bisa membanggakan orang tua. Kakak takut nanti tiba-tiba ada nilai kakak yang jelek di kampus. Nah, kalau tadi kan ketakutannya kakak, sekarang ketakutannya adik-adik. Kalau adik-adik di sekolah, apa yang adik-adik takuti? Dimarahi, apa lagi? Dihukum. Ada yang takut tidak dapat ranking? Ada yang takut tidak naik kelas? Nah, Semuanya di? Ya. Ada yang takut di lingkungan baru, misalnya adik-adik kelas 6 SD, lalu beranjak ke SMP. Ya, otomatis itu lingkungan baru ya, banyak teman-teman yang belum kita kenal. Ya, biasanya kita juga merasa takut. Nah, ada juga yang takut kalau dijauhi sama teman-temannya. Ada juga yang mungkin takut berdiri di depan umum, di depan teman-teman. Ada minggu lalu waktu kakak mengajar, nah
Nggak ada yang mau disuruh berdoa. Toh? Nah, kita mengalami banyak ketakutan karena kita merasa bahwa ada bahaya yang sedang mengancam kita. Rasa takut inilah yang membuat kita ingin melindungi diri dari bahaya. Nah, adik-adik suka enggak kalau adik-adik itu berada dalam suasana yang bikin takut? Enggak suka, Dik? Toh? Melawan semua? Enggak suka semua, Dik? Ya. Lalu, apa kata Mazmur tadi? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Adik-adik, poin yang pertama dari firman Tuhan kali ini adalah Tuhan adalah terang. Adik-adik tadi mengatakan kalau ada yang takut sama gelap. Toh? Nah, kalau misalnya pas mati lampu malam-malam sendiri di rumah, teriak-teriak, Ki? Ada yang teriak-teriak? Kayak kakak? Kakak juga biasa teriak-teriak karena takut. Tapi kalau menyalam itu lampu, wih lega, puji Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan adalah terang kita. Tuhan selalu memberikan kita petunjuk dan arah ketika kita merasa takut dan bingung. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita supaya Tuhan itu selalu menuntun kita ke jalan yang benar. Bagaimana ya caranya Tuhan menunjukkan kita jalan yang benar? Adik-adik ada yang tahu? Yang tahu nanti kakak kasih hadiah deh hari ini. Bagaimana caranya Tuhan menunjukkan kita jalan yang benar? Bagaimana? Berdoa. Dan sedikit lagi. Bekerja. Membaca kitab. Sedikit lagi. Membaca kitab. Sedikit lagi. Caranya Tuhan. Caranya Tuhan menunjukkan kita jalan yang benar. Itu caranya kita. Ayo. Gak ada yang tahu? Bagaimana caranya Tuhan menunjukkan kita jalan yang benar? Padahal ada di sini. Ada. Gak ada yang tahu? Ini. Ya. Dalam Alkitab lah Tuhan berbicara kepada kita supaya kita dituntun ke jalan yang benar. Ya. Misalnya nih, tadi kan adik-adik bilang takut lah tidak naik kelas, nanti cubit ke oma aku. Nah, dari firman Tuhan kita belajar bahwa kita tidak boleh malas. Jadi Tuhan menuntun kita supaya kita naik kelas, yaitu dengan cara tidak malas belajar. Alkitab selalu mengingatkan kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus rajin belajar dan tidak boleh malas. Jadi firman Tuhan ini dalam Alkitab sangat menolong kita, sangat menolong adik-adik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, Tuhan adalah kekuatan. Adik-adik pernah enggak merasa sedih baru enggak bisa bikin apa-apa? Pernah menangis? Atau enggak ada sih yang tidak pernah menangis? Kuat terus? Tidak pernah, Dik? Ya. Kakak pun pernah dalam situasi tersebut. Nah, dalam situasi tersebut Tuhan mengatakan bahwa kita harus berdoa dan meminta bantuan kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu selalu menolong kita saat kita menyerahkan segala masalah kita kepada Tuhan. Saat kita berdoa, Tuhan mendengarkan permohonan kita dan Tuhan pasti menjawab. Ya, adik-adik tahu enggak, ini pertanyaan lagi.
Adik-adik tahu enggak bagaimana caranya Tuhan menjawab doa-doa kita? Dengan apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh. Kan? Kan? Ya. Itu caranya kita toh. Tapi caranya Tuhan bagaimana? Caranya Tuhan menolong kita yaitu menghadirkan orang tua kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mendukung kita saat kita lemah. Nah, itu adalah caranya Tuhan untuk menolong kita. Jadi saat kita sedih, saat kita tidak bisa bikin apa-apa, kita berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan menolong kita dengan cara menghadirkan orang lain di sekitar kita untuk menghibur kita, untuk menolong kita. Nah, misalnya nih, adik-adik sedih, lalu adik-adik berdoa sama Tuhan, hari ini aku sedih, aku pengen sekali bersyukur sama Tuhan. Amin. Nah, setelah itu tiba-tiba datang temannya adik-adik. Hei, Novi, ayo pergi main. Oh, pergi main di luar. Akhirnya kita jadi terhibur. Nah, itu adalah salah satu contoh Tuhan menolong kita melalui orang lain, ya. Nah, jadi adik-adik, Tuhan adalah sumber keberanian kita menghadapi semua masalah yang ada dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, mari kita selalu giat belajar firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa menolong kita. Amin firman Tuhan. Nah, bawa pulpen semua, Ji? Wah. Ada yang tidak bawa pulpen? Kakak mau bagikan kertas komitmen. Apa itu komitmen? Janji ya. Nanti adik-adik ya, nanti kakak kasih contoh. Ayo duduk di depan sini. Nah, adik-adik ayo fokus. Oh, belum lek. Ya, dari firman Tuhan yang telah kita dengar tadi dengan bertema berani. Ya, ini adalah kertas komitmen kita kepada Tuhan. Di situ tertulis bahwa komitmenku kepada Tuhan. Ya, kalau kakak di sini bilang, Tuhan, aku mau rajin berdoa dan merenungkan firman Tuhan agar aku selalu kuat dan berani. Baru namanya adik-adik baru tanya. Biar tidak usah pakai tanda tangan, namun saja di bawah. Ya, silahkan tulis komitmennya adik-adik. Mau rajin berdoa kah, mau rajin bantu orang tua kah, mau rajin menolong temannya kah, mau rajin apa saja, yang penting itu adalah hal yang baik. Nanti yang sudah kasih temannya yang di depan ya. Nanti setelah tulis komitmen, kakak mau kasih pertanyaan. Nanti hari ini kakak kasih dia lagi. Apa komitmennya adik-adik? Berdoa kah? Rajin pergi gereja kah?
Sudah bisa menulis? Bisa? Sudah? Belum? Sudah angkat tangan. Oke, kita baca satu ya. Natalia Datu. Komitmenku kepada Tuhan. Tuhan, aku mau membuat kedua orang tuaku lebih sehat. Aku mau rajin belajar supaya cita-citaku bisa tercapai. Wah, sangat bagus komitmennya. Nanti adik bawa pulang ya, taruh di buku belajarnya. Ada lagi yang mau maju? Kasih baca komitmennya. Begini mau saja deh. 3 orang yang mau baca komitmennya di depan, kakak kasih aja. Terus yang pertanyaan, sini ayo maju, cepat. 1. Nah, oke, baca satu-satu. Dari sini dulu. Komitmenku kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin rajin berdoa dan mendengarkan firman Tuhan supaya bisa bersukses. Yeay. Lagi yang kedua. Komitmenku kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin menjadi anak yang pintar dan rajin membantu orang tua di rumah. Saya juga mau rajin berdoa. Ya, silakan duduk. Lagi yang terakhir. Komitmenku kepada Tuhan. Tuhan, aku akan rajin berdoa dan belajar, dan aku pun akan rajin belajar, dan aku akan rajin membaca firman Tuhan, dan aku pun akan membantu orang tua di rumah. Ore, ya silakan duduk. Nah, kiranya komitmennya adik-adik yang adik-adik tulis selalu adik-adik ingat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, adik-adik tahu bahwa komitmen kepada Tuhan berarti kita berjanji kepada Tuhan. Ya, ada yang janji untuk rajin berdoa, rajin belajar, bantu orang tua. Itu harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Siapa tadi namanya yang membaca tadi di depan sini? Siapa? Amelianti. Nama panggilannya? Amelianti. Elim saja di atau Amel? Oh, Apa? Eli Amelianti. Diingat namanya ya? Ini depan sana kasih. Sudah semua? Sudah. Ya. Karena kakak juga nanti mau beribadah. Ada yang mau menyanyi di depan? Atau mau berdoa di depan? Ada? Nanti kakak ajarin lagi. Ayo. Tadi toh isi ceritanya berani, isi khotbahnya berani. Siapa yang berani? Ayo maju. Kakak ajari. Ayo sini. Kakak ajari tuh berdoa sendiri.
Tuhan kali ini mengingatkan kita supaya kita selalu berani menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Jangan lupa nanti hari Sabtu datang lagi ya. Ya, Kak. Selamat sore adik-adik. Selamat sore, Kak. Kurang semangat. Selamat sore adik-adik. Selamat sore, Kak. Ya, sebelum kita belajar bersama, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah menuntun kami dari jalan hingga sampai ke tempat ini dengan selamat. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar bersama. Kiranya Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Didengarkan baik-baik ya, karena nanti akan ada kuisnya loh ya. Kakak sudah siapkan hadiahnya. Ya. Menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Ingat ya, menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Ya. Tahukah kamu bahwa setiap hari dan setiap waktu kamulah yang menjadi pemimpin bagi dirimu sendiri? Kira-kira apa ya contohnya? Misalnya nih waktu adik-adik pulang sekolah, masuk sore hari, kan? Waktu pulang sekolah sore hari, adik-adik memutuskan mengerjakan PR dulu atau langsung pergi bermain. Kerjakan PR dulu ya. Nah, keputusan yang kamu ambil, keputusan yang kamu lakukan, yaitu mengerjakan PR terlebih dahulu, itu merupakan salah satu contoh kamu sedang memimpin dirimu sendiri ya. Ya, pemimpin itu adalah seseorang yang bisa memimpin dirinya dan memimpin orang lain. Saat ini kakak berdiri di sini memimpin siapa? Adik-adik ya. Dan adik-adik memimpin diri adik-adik sendiri untuk tidak ribut ya. Kita semua adalah pemimpin bagi diri sendiri ya. Nah, ketika kita bisa menjadi pemimpin bagi diri sendiri, kita bisa membuat keputusan yang benar, mengatur waktu dengan baik, dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Adik-adik itu kalau kakak perhatikan, kalau pagi-pagi adik mandi, lalu bersiap ke sekolah, dan ketika sampai ke sekolah, adik-adik belajar dengan tekun dan semangat. Itu adalah sebuah contoh lagi bahwa adik-adik menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Meskipun ya di perandangan ini dingin sekali cuacanya, kalau pagi-pagi teman itu dingin sekali, ya adik-adik tetap semangat pergi sekolah. Betul atau tidak? Betul ya. Itu adalah bukti bahwa adik-adik memimpin diri adik-adik dengan baik. Nah, pemimpin itu selalu bersemangat dan pantang menyerah dan tidak takut untuk menghadapi semua tantangan yang ada di depannya. Nah, adik ingat ya, ingat materi yang kakak sampaikan, karena nanti ada kuis di bagian akhir ya. Nah, ada karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin bagi diri sendiri, yaitu kita semua. Yang pertama, ingat semua ya. Yang pertama, jujur. Oke? Karakter yang dimiliki yang pertama adalah bersikap jujur. Nah, untuk memimpin diri kita sendiri, kita harus jujur. Jujur berarti berbicara dan bertindak dengan kebenaran. Nah, ketika kita bisa bicara jujur dalam perkataan maupun perbuatan kita, orang lain akan dapat percaya kepada kita. Pernah nonton kartun Upin Ipin? Nah, Yang pas si tukang gembala itu berbohong, yang itu dombanya dimakan serigala.
supaya kita dipercaya sama orang lain dalam memimpin, kita harus bersikap jujur supaya kita dipercaya oleh orang lain. Nah, Alkitab juga mengajarkan kita untuk bersikap jujur dalam segala hal. Nah, ketika kita menunjukkan sikap yang benar, maka orang lain akan nyaman berteman dan bergaul dengan kita. Yang pertama tadi apa? Jujur. Yang kedua, suka menolong. Suka menolong ya. Sebagai pemimpin bagi diri sendiri harus menerapkan sikap yang suka menolong. Bagaimana contohnya kita suka menolong? Membantu teman yang kesusahan, membantu orang tua, ya. Kalau ada temannya jatuh, tidak diketawain dulu baru ditolong, tapi langsung ditolong. Ya, biasanya itu anak-anak kalau jatuh temannya diketawain dulu baru ditolong. Betul atau tidak? Betul ya. Nah, seorang pemimpin yang baik itu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan memperhatikan kebutuhan orang lain. Yang kedua tadi apa? Suka menolong. Dan yang terakhir, yang ketiga, bijaksana atau bijak. Oke? Jadi yang pertama tadi jujur, yang kedua yang ketiga ya bijaksana. Bijaksana berarti adik-adik mampu mengambil keputusan yang baik. Nah, sebelum kita bertindak, kita harus berpikir dengan baik-baik. Kita harus berpikir, wah, tindakan saya yang mau saya lakukan nanti apakah betul ya? Apakah bisa diterima orang lain ya? Nah, kita harus mencari cara terbaik ketika kita menghadapi masalah atau tantangan yang ada. Dalam Alkitab pun diceritakan bahwa ada banyak orang yang meminta petunjuk dari Tuhan ketika ia mau mengambil sebuah keputusan. Nah, dengan kebijaksanaan yang kita miliki akan membantu kita menemukan solusi yang terbaik saat kita menghadapi permasalahan. Jadi, kesimpulannya adik-adik, kita semua ini, ya, kita semua, bahkan adik-adik yang kecil pun adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, ya, yang harus diperlengkapi dengan 3 karakter tadi, yaitu jujur, suka menolong, bijaksana. Ya, dengan memiliki sifat-sifat yang seperti itu tadi akan sangat berguna untuk hidup kita dan juga akan berguna untuk orang lain, sehingga kita sebagai anak-anak sekolah minggu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ya, disimpan baik-baik materinya ya. Ya, adik-adik, ini kakak sediakan hadiah untuk adik-adik yang bisa menjawab pertanyaannya kakak. Nah, ayo siapa yang berubah? Siapa yang bertekan jantungnya? Ya, ada 2 pertanyaan. Oke, nanti adik-adik angkat tangan, lalu kakak tunjuk, lalu maju ke sini. Oke? Tadi kan kita sudah belajar tentang menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Pemimpin bagi diri sendiri berarti tidak punya malu untuk melakukan yang baik. Oke. Soal yang pertama, siapa yang menjadi pemimpin bagi diri sendiri? Kamu yang bagian sini. Ayo. Siapa yang bisa jadi pemimpin bagi diri sendiri? Kamu sendiri ya? Oke. Coba jawabannya. Jadi pemimpin bagi diri sendiri adalah diri kita sendiri. Ayo sini, terima hadiahnya. Selamat ya.
menjaga lingkungan di lingkungan sekolah dan rumah. Lingkungan rumah dan sekolah. Kalau di rumah, iya. Nah, latihan terakhir. Kakak kasih untuk yang mau berlaku lagi. Ini saya akan tangan. Ayo. Ya, berdoa ulang ya. Sore. Ada sukacita? Ada. Mana sukacitanya? Mana senyumnya? Senyumnya yang manis, senyumnya yang ganteng. Ya. Nama kakak Novi ya. Temannya kakak Pauline. Nah, karena adik-adik tadi sudah belajar tentang menjadi pemimpin bagi diri sendiri, lalu kita akan lanjut dalam materi kedua yaitu menjaga lingkungan. Ingat ya, karena nanti setiap materi ada kuisnya, nanti yang bisa menjawab kuisnya dikasih hadiah. Oke? Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan dunia dan Tuhan memberikan tugas bagi kita untuk menjaga alam semesta yang Tuhan ciptakan itu. Nah, pertanyaannya, kenapa sih aku harus menjaga lingkungan? Kenapa sih aku harus menjaga ciptaan Tuhan? Nah, jawabannya itu Tuhan menciptakan dunia yang indah untuk kita nikmati. Ya, adik-adik pernah enggak waktu pergi jalan-jalan, lihat pemandangan yang indah, adik-adik menikmati enggak? Menikmati. Kalau misalnya pergi pantai, pergi sawah yang masih hijau, menikmati. Ya. Tapi kalau sawahnya, kalau pantainya kotor, apakah adik-adik menikmati? Tidak ya, kakak juga. Kepalanya kakak pusing kalau banyak sampah. Nah, untuk itulah kita harus menjaga alam ciptaan Tuhan. Nah, yang kedua, kita adalah manusia yang diberikan tugas untuk menjaga alam tempat tinggal kita. Di mana kita tinggal? Di mana? Di bumi. Ya? Di mana bikin rumah? Di atas tanah atau di atas air? Di atas tanah. Ya. Tanah itu adalah alam. Ya, salah satu contoh dari alam. Untuk itulah kita harus menjaga alam semuanya. Karena disitulah tempat tinggal kita. Nah, lingkungan yang bersih akan membuat kita sehat dan bahagia. Adik-adik pernah enggak minum air yang kotor? Pernah? Tidak ya? Nah, kalau misalnya kakak pernah suatu hari waktu kakak masih SMP, kakak masih ingat sekali, kakak minum pop ice rasa jeruk. Pas kakak minum, enaknya, ternyata di dalam pop ice itu ada lalatnya. Ya, kakak langsung sakit perut habis itu. Ya, nah itulah kenapa kita harus menjaga kebersihan untuk kesehatan kita. Adik-adik tidak mau sakit kan? Ya, sakit itu tidak enak. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, jika lingkungan itu rusak adik-adik, maka banyak makhluk hidup, termasuk manusia atau kita yang akan menderita. Nah, misalnya di kota Jakarta itu, nah banyak sekali polusi. Banyak orang yang sesak napas harus pakai masker kalau keluar rumah. Beda dengan di sini toh. Di sini sejuk sekali toh. Ya, waktu kakak tinggal di Toraja nyaman sekali karena banyak pohon, banyak sawah.
Banyak sekali pemandangan yang indah, banyak pohon-pohon, makanya kakak nyaman karena udaranya segar. Nah, adik-adik bisa nggak sebutkan contoh lingkungan yang rusak? Bagaimana yuk? Contoh lingkungan yang rusak. Kakak sebutkan yang satu ya, satu contoh. Tanah longsor. Apalagi yang sering dijumpai kalau musim hujan? Banjir. Apalagi? Kebakaran. Apalagi? Ya, masih banyak lagi ya. Nah, ini adalah gambar kerusakan lingkungan. Nah, yang gambar ini tanah longsor. Kenapa tanah longsor dapat terjadi? Ayo, ada yang tahu? Karena musim hujan. Ya, karena musim hujan. Tapi faktor pertama yang membuat tanah longsor adalah karena manusia menebang pohon sembarangan. Ya, makanya akar-akar pohon yang menahan tanah itu tidak kuat lagi. Akhirnya waktu tanah dihujani, akhirnya timbul longsor. Lalu yang kedua, banjir. Pernah lihat banjir? Nah, mana? Televisi. Kakak juga pernah lihat banjir di televisi. Ya, kenapa banjir bisa terjadi? Membuang sampah sembarangan. Ya, karena membuang sampah sembarangan. Nah, kalau sampah sudah menumpuk, lalu datang hujan yang deras, nah, akhirnya menjadi banjir. Nah, selanjutnya, bagaimana kita anak-anak sekolah minggu menjaga alam? Nah, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau membuang sampah pada tempatnya itu dapat mencegah apa? Banjir. Ya, pintar. Nah, yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan untuk mencegah longsor. Pintar lagi. Ya. Lalu yang ketiga, kita menyayangi hewan dan tidak menyiksa hewan yang ada di sekitar kita. Ya. Adik-adik ada nggak yang pecinta kucing, pecinta anjing? Ada? Kalau kakak suka sekali sama anjing. Adik-adik suka sama apa? Anjing juga. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa kita sedang menjaga lingkungan kita. Kita menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Nah, ingat materinya ya. Ada satu tokoh Alkitab yang kakak bawa dalam salah satu contoh untuk menjaga alam, yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh. Oke. Pada zaman Nabi Nuh, ya, adik-adik tahu ya, manusia itu hidup dalam dosa yang membuat bumi menjadi rusak. Lalu, waktu itu Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera. Ya, adik-adik tahu bahtera toh? Kapal besar itu yang dibuat oleh Nuh. Apa yang disuruhkan Tuhan untuk Nuh? Siapa yang kasih masuk di bahtera itu selain keluarganya? Hewan. Nah, dari hal ini kita melihat bahwa Nabi Nuh ini menyayangi ciptaan Tuhan, karena Nabi Nuh mentaati apa yang Tuhan katakan. Nabi Nuh, kasih masuk itu sepasang burung merpati, kasih masuk. Kasih masuk itu sepasang kucing, kasih masuk di bahtera. Semuanya yang disuruhkan Tuhan, Nabi Nuh lakukan. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa Nabi Nuh ini juga mencintai dan menjaga alam yang Tuhan ciptakan. Nah, sama seperti Nabi Nuh, kita juga dipercayakan Tuhan untuk menjaga kehidupan kita, merawat lingkungan kita, dan juga hewan-hewan. Nah, peduli kepada lingkungan adalah salah satu bentuk dari iman. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu menjaga lingkungan kita agar tidak rusak. Nah, contoh kecil adik-adik menjaga lingkungan yaitu
membuang sampah pada tempatnya, baik itu di rumah, baik di sekolah, ataupun di gereja, dimanapun kita berada. Itu merupakan salah satu contoh kecil saja tapi berdampak besar untuk kehidupan kita. Membuang sampah tidak sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Nah, demikianlah materi kita pada saat ini. Ya, kita akan masuk ke sesi 3 yaitu kuis. Ya, oleh sebab itu materinya tadi diingat-ingat karena ada hadiahnya di sini. Oke? Terima kasih. Mau tidak? Mau. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Menjawab soal. Iya, menjawab soal. Tidak menjawab, tidak dapat ya. Ya. Materi yang pertama tadi menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Nah, ada 2 pertanyaan untuk materi ini. Yang tahu langsung angkat tangan ya dan maju ke depan. Mau hadiah enggak? Mau. Malu-malu ya. Nah, pertanyaan yang pertama. Sebutkan 3 karakter seorang pemimpin. Ya. Sebutkan. Yang pertama itu jujur. Yang kedua Yang kedua. suka menolong. Yang ketiga. Bijak. Oke. Betul? Betul enggak? Betul. Nah, selamat ya. Terima kasih. Ya, silakan kembali. Kemudian yang kedua, yang sudah menjawab tadi, jangan menjawab lagi ya. Ya, siapa yang bisa menjadi pemimpin? Ayo, siapa yang bisa jadi pemimpin? Tidak ada yang tahu? Ini singkat jawabannya. Ya, silakan ayo di sini. Ya, siapa? Iya, dia sendiri. Nah, adik-adik tadi kan sudah dengar materi tentang menjaga lingkungan. Siapa yang tahu salah satu perilaku menjaga lingkungan? Ayo sini maju, yang paling belakang. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Ini hadiahnya. Terima kasih, oke, sama-sama. Lalu yang kedua, soal terakhir ya. Siapa tadi tokoh Alkitab yang kakak sebutkan? Ayo maju. Ya, Nabi Nuh. Nah, adik-adik yang belum menjawab tadi, ada hadiahnya ya. Untuk adik-adik yang kecil, ya. Yang belum ada simpan. Adakah yang mau ini? Saya mau ya, tapi ada syaratnya. Tapi ini syaratnya bukan menjawab pertanyaan nanti. Apa ya? Pauline? Ya. Jadi yang tidak dapat hadiah tadi, kita punya snack.
yang belum. Ayo yang belum. Ayo berani. Jangan malu-malu lah. Ayo, siapa mau? Ada hadiahnya. Ayo, berdoa pulang. Ayo, siapa yang berani? Ayo, siapa mau doa pulang? Doa pulang. Ayo, tidak ada yang mau, tidak ada yang ini. Ayo, yang di depan ada mau berdoa. Dapat hadiah? Ayo. Ayo, siapa yang mau berdoa? Jadi pemimpin bagi diri sendiri. Ayo, mau berdoa? Ayo maju. Yang mau berdoa? Berdoa. Ayo, yang mau berdoa berdiri. Bikin kita di sini. Biar kita ajari. Ayo, kita mau. Yang anak kecil di depan, ada yang mau berdoa? Ayo, sini. Kita ajari ya. Siapa namanya? Novi. Wih, sama-sama dengan kakak Novi ya. Kita pulang, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan materi dan kakak, kami dan kakak, pulang setiap kali dalam perjalanan sampai kami Yesus. Amin. Ya, silakan. Terima kasih.